Fakta menarik tentang kupu-kupu. Kupu-kupu merupakan jenis serangga yang tak asing bagi kita. Serangga kecil ini biasa ditemukan hingga pada bunga untuk mencari nektar. Serangga dari ordo Lepidoptera ini dapat membantu proses penyerbukan pada tanaman bunga. Serangga ini dikenal karena memiliki corak dan warna sayap yang indah. Saking cantiknya, tak sedikit kolektor yang memburu dan melakukan pengawetan terhadap serangga ini untuk menjadi pajangan yang bisa memperindah dinding rumah. Di balik sayapnya yang indah, kupu-kupu ternyata memiliki fakta-fakta yang menarik untuk diketahui. Berikut 10 fakta menarik kupu-kupu versi Rivoli Channel. 1. Sayap kupu-kupu itu transparan. Sayap kupu-kupu sebenarnya transparan. Sayap kupu-kupu terbentuk dari lapisan-lapisan chitin, yaitu sebuah protein yang membentuk eksoskeleton serangga. Lapisan ini sangat tipis, dan saking tipisnya kamu bisa melihat menembusnya. Ribuan sisik kecil menyelimuti chitin transparan ini, dan sisik-sisik ini memantulkan cahaya dalam warna-warna berbeda. Seiring kupu-kupu bertambah usia, ia akan memunculkan titik transparan di mana lapisan chitinnya akan terekspos. Jadi makin tua kupu-kupu, sayapnya akan makin nampak transparan. 2. Mencicipi sesuatu dengan kakinya. Kupu-kupu memiliki reseptor perasa di kakinya yang membantunya menemukan tanaman inang dan melacak makanannya. Jaringan di belakang kakinya memiliki chemoreceptors yang dapat mendeteksi kandungan kimia pada tanaman. Ketika ia mengidentifikasi tanaman yang tepat, ia akan bertelur di tanaman tersebut. Kupu-kupu juga menggunakan organ tersebut untuk merasakan gula terlarut untuk kemudian dicicipi, seperti pada buah yang telah masak. 3. Tidak mampu mengunyah makanan padat. Kupu-kupu dewasa hanya mengonsumsi makanan yang berbentuk cair. Biasanya adalah nektar. Bagian mulutnya dimodifikasi untuk mampu meminum, tapi mereka tidak mampu mengunyah makanan padat. Sebuah proboscis atau belalai yang berfungsi sebagai sedotan minum, tergulung di bawah dagu kupu-kupu sampai ia menemukan sumber nektar atau nutrisi cair lainnya. Ia kemudian akan membentangkan struktur tubular itu untuk menyedot makanannya. 4. Proboscis atau belalai harus segera digabungkan setelah keluar dari krisalis atau kepompong. Ketika kupu-kupu dewasa baru muncul dari kantong pupa atau kepompong, mulutnya terbagi menjadi 2 bagian. Menggunakan palpi yang terletak dekat belalainya, kupu-kupu mulai menggabungkan 2 bagian itu menjadi 1 bagian mulut, yaitu belalai tubular. Jika kamu melihat kupu-kupu yang baru keluar dari kepompong itu menggulung dan menjulurkan belalainya, hal itu berarti kupu-kupu tersebut sedang menguji fungsi belalainya. 5. Minum dari butiran lumpur. Seekor kupu-kupu tidak bisa hanya hidup dari gula, ia juga butuh mineral. Untuk menyuplemen pola makan nektarnya, seekor kupu-kupu akan beberapa kali menyedot butiran lumpur yang kaya akan mineral dan garam. Kebiasaan yang disebut sebagai paddling ini cenderung lebih sering terlihat pada kupu-kupu jantan, karena mereka lebih membutuhkan mineral untuk spermanya. Nutrisi-nutrisi ini kemudian ditransfer ke betina saat kawin, yang meningkatkan ketahanan telur-telurnya. 6. Tidak bisa terbang jika kedinginan.
Kupu-kupu perlu temperatur tubuh ideal sekitar 30 derajat Celcius untuk terbang. Mengingat mereka hewan berdarah dingin, mereka tidak bisa mengontrol temperatur tubuh mereka sendiri. Jika temperatur udara di bawah 13 derajat Celcius, kupu-kupu tidak bisa bergerak, tidak bisa kabur dari predator juga. Ketika temperatur udara berkisar di 28-38 derajat Celcius, kupu-kupu bisa terbang dengan mudahnya. Cuaca dingin mengharuskan kupu-kupu untuk melakukan pemanasan pada otot terbangnya, baik itu dengan menggoyangkan diri atau bermandikan cahaya matahari. Bahkan kupu-kupu yang suka cahaya matahari juga bisa kepanasan kalau suhunya di atas 38 derajat Celcius, yang akan membuat mereka mencari tempat teduh untuk mendinginkan diri. 7. Kupu-kupu yang baru menetas tidak bisa terbang. Ketika ia keluar dari kepompongnya, keadaan sayap kupu-kupu masih berukuran kecil yang layu dan kusut. Kupu-kupu harus dengan segera memompa cairan tubuh ke vena sayapnya untuk mengembangkannya. Ketika sayapnya mencapai ukuran penuh, kupu-kupu harus beristirahat selama beberapa jam untuk membiarkan tubuhnya kering dan mengeras sebelum terbang untuk pertama kalinya. 8. Biasanya hanya hidup selama 2-4 minggu. Sekalinya ia keluar dari kepompong sebagai kupu-kupu dewasa, seekor kupu-kupu hanya memiliki beberapa minggu saja untuk hidup. Sepanjang waktu tersebut, ia akan memfokuskan energinya untuk dua hal, yaitu makan dan kawin. Bahkan beberapa kupu-kupu yang memiliki bentuk kecil hanya bisa bertahan hidup beberapa hari saja. Hanya kupu-kupu jenis monarchs atau mourning cloaks saja yang bisa hidup sampai 9 bulan. 9. Berjarak pandang dekat, tapi bisa melihat dan mengelompokkan banyak sekali warna. Sekitar 3-4 meter. Pandangan kupu-kupu cukup baik. Namun segala sesuatu lebih dari jarak itu nampak buram bagi kupu-kupu. Kupu-kupu bergantung pada pandangannya untuk tugas vital, seperti menemukan pasangan kawin dari spesies yang sama atau menemukan bunga tempat makanan mereka. Sebagai tambahan, kupu-kupu juga bisa melihat rentang warna ultraviolet yang begitu luas, seperti mata manusia. Mereka sendiri punya tanda ultraviolet di sayapnya untuk mengenal satu sama lain dan mengetahui pasangan potensialnya. 10. Cukup cerdik dan memiliki banyak trik untuk bisa terbebas dari predatornya. Kupu-kupu berada di posisi sangat rendah dalam rantai makanan. Banyak predator yang siap mengincar mereka. Beberapa kupu-kupu melipat sayap mereka untuk berkamuflase menyamarkan diri dengan alam. Beberapa juga memiliki warna yang sama dengan alam di sekitarnya. Sementara ada spesies lainnya yang menggunakan strategi berlawanan. Sayapnya justru dibuat sangat terang dan mencolok untuk mengumumkan keberadaan mereka. Serangga berwarna super terang biasanya dianggap beracun oleh para predatornya sehingga dihindari. Inilah siasat yang mereka gunakan. Demikianlah 10 fakta menarik tentang kupu-kupu yang berhasil dirangkum oleh Rifori Channel. Jika ada tambahan silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai selesai. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe agar bisa mendapatkan video menarik lainnya. Akhir kata sampai jumpa di video berikutnya.